dari sisi dari sisi keretanya itu sendiri gitu, tapi juga kita bisa melihat semakin tinggi kepadatannya dan juga semakin beragamnya fungsi yang ada, serta arahan kepadatan atau intensitas manusianya itu juga semakin tinggi. Ini sebenarnya harus disesuaikan dengan masing-masing konteksnya itu sendiri, konteks kawasannya ya. Nah, kemudian di gambar sebelah kiri ini sebenarnya kita kenal bell konsep ya, jadi dia modelnya kayak lonceng gitu, di mana ini sebenarnya memperlihatkan bagaimana distribusi intensitas itu semakin tinggi di center dari pusat atau stasiun-stasiun tersebut gitu. Jadi stasiun itu sebagai pusat pengembangan, kemudian dia semakin tinggi dan keluar ke arah 700 dia semakin merendahkan intensitas atau densitasnya. Next. Nah, ini baru kita jalan-jalan nih, karena kan tujuannya ekskursi, jadi supaya dapat gambaran. Jadi yang pertama adalah Shinjuku. Shinjuku ini salah satu stasiun terbesar dan terpadat di dunia, kalau saya tidak salah. Hampir setiap hari mampu menampung 1,5 juta orang yang hadir baik dan menuju ke kawasan Shinjuku. Jadi kita bisa lihat Shinjuku ini sebentar ya. Jadi kita bisa lihat di kawasan Shinjuku ini sebenarnya cukup menarik untuk dilihat bagaimana semakin rapat dia semakin padat. Jadi kalau kalian bisa lihat di gambar aerial view-nya ini kan dia ekstensif sekali ya, masif sekali gitu. Tapi tidak hanya itu gitu. Jadi dia juga menjaga kekompakannya, dia juga menjaga active frontage-nya sehingga orang dalam melakukan aktivitasnya dengan berjalan kaki dan kereta ataupun sepeda itu tetap dapat menikmati kota itu di level pejalan kaki gitu. Mereka juga tidak lupa bahwa di sini ada dua public area besar dalam bentuk taman di sisi kanan gambar dan di sisi kiri tepat di tengah-tengah dari hutan beton yang ada gitu. Next. Nah, kalau kita bisa lihat, jadi ini kawasan Shinjuku di gambar yang kanan atas itu saya ambil peta, tulisan Jepang sih, tapi kita bisa lihat bagaimana dari stasiun itu orang itu bisa terkoneksi ke segala arah gitu. Jadi inilah yang disebut seamless mobility atau connectivity gitu. Jadi orang dari stasiun dia bisa kemana aja tanpa takut harus kehujanan, kepanasan atau lain-lain gitu. Nah, konsep ini yang sangat perlu diperhatikan sekali bagi kalian nanti ketika akan melakukan perancangan kawasan TOD. Gitu. Kemudian dari peta ini juga kita bisa lihat bagaimana koneksi mereka ke bus. Kemudian ini ada satu pintu yang dia bisa menuju ke airport. Kemudian ada satu pintu lagi yang dia ke bus antar kota gitu. Jadi kita nggak perlu takut gitu. Jadi mau kemanapun udah dipikirin sama mereka. Jadi first mile, last mile orang itu sudah tinggal keluar, tapping, kemudian dia mencari tujuannya itu. Nah, kalau kita lihat juga beberapa gambar lainnya ini adalah selain itu stasiunnya sendiri. Kalau kita kenal stasiun di Jakarta stasiun gitu, tok gitu. Tapi di sana stasiun itu bentuknya bisa berupa mixed use. Jadi di gambar kedua tengah ini itu stasiun. Atasnya itu ada rooftop garden, ada terminal bus, drop off bus, kemudian kiri kanan itu diapit oleh ada rental office, kemudian ada mall dan lain-lain. Jadi sebenarnya kalau kita nggak sadar, kita sebenarnya ada di stasiun gitu. Hanya bentukannya seperti mall, seperti kawasan mixed use pada umumnya. Next. Nah, kemudian ini di Toyama, ini di Jepang juga. Jadi memang di Jepang itu saya nggak tahu sih, tapi setahu saya mereka itu tidak pernah menggunakan kata terminologi dari TOD, tapi mereka tuh selalu menggunakan station based planning gitu. Di sini juga terlihat bahwa ini saya tampilin satu sisi yang lain gitu. Kalau tadi kita bicara Shinjuku masif dengan traffic yang sangat masif, ini kita bicara di luar kota, mungkin kayak Cirebon kali ya. Jadi ini ada satu kota Toyama di sisi timur dari Tokyo. Dia sebenarnya kota kecil, tapi dia menjadi pusat tempat orang karena ada pusat wisata yang. Jadi setiap dia mau ke Shirakawa-go dia harus transit di sini.
Saya ingin ngasih lihat bahwa TOD itu bukan hanya tinggi, padat, dan lain-lain, tapi kompak itu menjadi sangat penting di kawasan TOD gitu. Jadi kalau kita lihat di sini, eh, yang biru-biru ini itu adalah titik transit gitu. Tapi kita bisa lihat kan, jadi di setiap mendekati ke titik transit, densitasnya mulai meninggi, tapi dia tidak semasif Shinjuku yang tadi gitu. Dan ini juga sangat menarik dilihat bahwa sebenarnya TOD itu menyesuaikan ke konteksnya, ke konteks kawasannya itu kembali. Jadi bukan bicara bangunan berapa puluh lantai ataupun lain-lain gitu. Karena terus terang pengalaman saya waktu pertama kali memperkenalkan TOD gitu, bahkan ke Jakarta waktu itu orang berpikirnya adalah bicara 50, 60 lantai atau 70 lantai. Sebenarnya bukan angka numbers dari kepadatan itu sendiri, dari ketinggiannya gitu. Tapi bagaimana kita bisa melakukan pemadatan, bagaimana menemukan komposisi fungsi yang cukup baik untuk menciptakan sebuah kawasan yang hidup dan juga vibrant. Next. Nah, ini kita bisa lihat di gambar paling atas skyline-nya. Jadi sebenarnya hanya beberapa gedung yang saya rasa lebih dari 15 lantai ya gitu. Tapi selebihnya itu benar-benar dalam dalam human scale view lah. Gitu. Jadi mungkin paling besar itu 10 lantai, kemudian selalu terkoneksi dengan berbagai macam moda transportasi umum yang ada. Didukung pertamanya sih sama LRT kalau di Toyama ini, kemudian keduanya bus, tapi mereka benar-benar saling terintegrasi di setiap titik transitnya dengan baik, gitu, sehingga bisa melayani masyarakat yang ada dan juga melakukan berjalan kaki dengan nyaman. Next. Nah, kemudian yang ketiga, ini kita bicara di London, Canary Wharf. Jadi ini juga menarik dilihat. Canary Wharf ini tadinya mungkin mungkin lebih kecil dari Tanjung Priuk kali ya, atau mungkin lebih kecil dari Tanjung Priuk. Jadi dia sebuah dock atau pelabuhan kecil gitu. Kemudian dia mengalami degradasi lingkungan, lama kelamaan mulai ditinggal penghuninya, kemudian kawasannya juga semakin menurun. Nah, kemudian ada satu line baru yaitu Jubilee Line, di mana itu melintas sebuah kawasan ini gitu, dan tanpa disangka sebenarnya dengan adanya satu tarikan line baru yang melintas di Canary Wharf ini, itu justru mampu mendorong regenerasi perkotaannya di Canary Wharf itu sendiri gitu. Jadi kita bisa lihat gambar di bawah before and after-nya tahun 87 itu benar-benar pelabuhan, kemudian 2009 udah mulai terlihat ada aktivitas. Bahkan sekarang itu kalau nggak salah Canary Wharf ini adalah CBD nomor 2-nya London gitu. Jadi kita bisa lihat ada beberapa brand besar berkantor di sana gitu. Dan di bawah dari bangunan ini semua terkoneksi dengan baik melalui jalur underground. Ada satu public space yang sangat besar di mana ada entrance dari MRT. Kemudian kita juga terbiasa untuk melihat sebuah CEO perusahaan mana makan. Kalau mereka kan modelnya di luar itu suka sandwich ya, jadi mungkin mereka makan sandwich di public parknya gitu. Itu something yang kita nggak dapat di sini kan. Jadi lagi-lagi bukan cuma bicara kepadatan gitu, tapi bagaimana menciptakan sebuah kawasan yang cukup humanis dan cukup nyaman untuk bisa ditinggali dengan baik. Next. Nah, ini kalau kita lihat gambar di kiri, ini tampilannya sekarang, kemudian nomor 4 itu semua terkoneksi di underground levelnya, yang langsung terkoneksi dengan stasiun MRT. Saya lupa kalau nggak salah di sini itu Canary Wharf deh, Canary Wharf Station atau apa gitu. Nah, gambar nomor 3 itu ya benar-benar public space, ada entrance MRT gitu, dan semua orang bisa berjalan kaki berlalu lalang, baik itu di level bawah ataupun di level atas bisa tembus. Jadi kita nggak perlu khawatir lagi gitu akan kehujanan dan juga kepanasan. Ini sebenarnya salah satu contoh bagaimana kolaborasi ruang publik dengan ruang private yang dapat digunakan oleh publik itu dengan baik. Next. Nah, ada beberapa mungkin yang bisa saya share gitu, yang menjadi penting
dalam perancangan atau pengembangan kawasan TOD gitu. Saya nggak tahu Pak Ali, Bu Iim, apakah nanti mereka juga diizinkan untuk bisa mengotak-atik land use gitu, tapi ini menjadi sangat penting bagaimana land use dan transportasi itu, jadi bukan land use versus transport gitu, tapi bagaimana land use integrated dengan transport. Dalam sebuah perancangan kawasan itu, terutama TOD ini menjadi sangat penting. Jadi ini gambar di Singapura gitu, itu terlihat jelas beberapa titik-titiknya dan kepadatan yang ada. Jadi kepadatan itu kan bisa diciptakan ya melalui planning gitu. Nah itu menjadi sangat penting sekali ketika kita mengembangkan kawasan TOD gitu. Karena kalau kayak kasus MRT Jakarta waktu kita pertama kali dulu bawa kawasan TOD, menurut saya udah terlambat gitu. Jadi keretanya udah keburu jadi, kawasannya baru berusaha untuk didorong gitu. Sementara udah terlalu banyak yang mengambil kesempatan gitu untuk menggunakan ini. Jadi lumayan sporadis sih sebenarnya kalau kasusnya ke MRT Jakarta. Next. Nah, kemudian yang kedua tentunya kawasan yang ramah pejalan kaki dan juga pesepeda gitu. Apalagi kita tahu sepeda sekarang lagi marak ya sejak pandemi. Jadi kita bisa lihat nih berbagai macam contoh gitu kayak di Pitt Street dan di Transit Street Mall di Denver. Ini kita bisa lihat bahwa bagaimana Great Street itu tercipta gitu. Jadi pejalan-pejalan kaki itu bisa dengan nyaman berlalu lalang di kawasan tersebut, dilengkapi dengan active frontage yang nyaman. Kalau kayak di Pitt Street ini bahkan mereka ada fresco dining atau outdoor dining gitu. Jadi scene and be scene itu kelihatan itu kan tidak hanya menarik ya, tapi juga itu bisa menjadi apa ya, memberikan rasa aman lah buat kita ketika berjalan gitu. Causeway Bay Hong Kong juga sama, active frontage semua di mana-mana di level bawah itu fungsinya itu kalau di sini fungsinya tuh benar-benar semua retail ya, either itu coffee shop, komersial atau supermarket atau apapun lah gitu. Kemudian bike lane juga menjadi penting gitu karena sesuai dengan prinsip teori tadi lebih dari 350 itu didukung dengan kendaraan yaitu sepeda. Nah, kemudian kalau kita lihat di Seoul ini menghadirkan sebuah konsep yang unik, jadi menyambung dua stasiun melalui pedestrian bridge, tapi pedestrian bridge ini tidak hanya benar-benar kayak JPO gitu, tapi dia has a public space gitu. Jadi ada fungsinya, ada information center, ada pop up store. Kemudian dia kalau summer, kalau di sana kan ada 4 musim ya. Kalau summer itu ada kayak reflecting pool kecil di mana orang-orang itu atau anak-anak bisa bisa mendinginkan kaki atau cipak-cipuk di air gitu. Saya nggak tahu dengan kondisi COVID ini seperti apa gitu, tapi dalam dalam sebuah kota ini menjadi sangat menarik gitu untuk bisa kita ambil lah sesuatu. Next. Nah, integrated station dan seamless connectivity ini juga menjadi penting dalam kawasan TOD, guys. Kayak tadi saya bilang, stasiun itu menjadi pusat dari pengembangan kawasan TOD gitu. Nah, sekarang hari ini stasiun itu kita bisa lihat di berbagai macam negara, bukan hanya sekedar stasiun gitu, tapi stasiun itu bisa masif kayak di Tokyo Station, itu dia menjadi mall, kemudian ada stationnya, ada rental office, kemudian ada apartemen dan lain-lain gitu. Tapi tidak luput juga bahwa dalam setiap station yang ada itu mereka terintegrasi antar modanya gitu. Jadi kalau kita mau cari Gojek, mau cari taksi, mau cari bus kemana-mana itu bisa dengan mudah gitu dan tanpa perlu kalau kita mungkin nyebrang dulu atau nyari tempat Gojeknya dulu atau malah kita dikejar-kejar kalau di Tanah Abang tuh kita suka dipanggil-panggil sama ojek pangkalan, ayo tarik 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 gitu. Jadi ini something yang cukup nyaman lah gitu. Nah, kayak di Northport di station di Copenhagen itu juga underground station, dia langsung atasnya itu semua parkiran sepeda gitu. Aman, nyaman, dan mendukung kehidupan yang sehat gitu. Nah, sebenarnya dengan adanya integrated station dan seamless connectivity ini kan sebenarnya kita expanding the urban mobility kan. Jadi mobilitas dalam kota itu benar-benar tidak terbatas dan benar-benar seamless satu sama lain gitu sehingga orang itu mudah bergerak ke seluruh penjuru kota gitu. Nah, mungkin ini juga kita pernah ada sesi sama Pak Wicak ya waktu itu Bu Iin, Pak Hadi gitu di mana
ya kota untuk semua gitu. Jadi tanpa terkotak-kotakan kota itu gitu. Jadi orang bisa tembus. Kalau kayak sekarang kan saya mau ke kebun kacang, saya nggak bisa lewat PI kan. Jadi karena ditutup gitu. Plaza Indonesia dari stasiun MRT, saya harus ngelipir dulu. Itu kan ngabisin waktu gitu. Sementara bayangkan kalau kita kayak di Singapura aja, dari Orchard Road itu kita bisa ke sebelah itu cukup tinggal ngesot dikit tanpa perlu keluar ke pedestrian atau muter itu udah nyampe gitu. Itu sebenarnya menciptakan kondisi yang nyaman juga buat pejalan kaki. Mas Yono, 5 menit lagi ya Mas Yono. Ya, siap. Next. Nah, Great Public Realm ini juga menjadi penting gitu, di mana ada beberapa stasiun atau apa namanya pengembangan di sekitar stasiun yang menyediakan public realm, tidak hanya ada di kawasan atau di ruang-ruang publik, tapi juga kayak di Tanjung Pagar dan di Tokyo Midtown ini itu lahan private gitu, tapi mereka sumbangkan untuk kotanya gitu. Jadi ini bisa menjadi transit plaza. Tanjung Pagar itu di cover dengan kanopi besar, orang bisa aktivitas, bisa yoga, bisa apapun di situ. Next. Nah, yang terakhir dari saya sebenarnya poinnya adalah find the right mix. Ini juga menjadi penting gitu, bagaimana kita bisa mix match fungsi yang ada untuk mengembangkan sebuah kawasan TOD gitu. Jadi tidak melulu mix use rental office, apartment atau mall atau lain-lain gitu. Kayak di Kampung Admiralty ini menarik sekali, bawahnya itu plaza, di lantai 2-nya itu hawker center atau jajanan kaki lima lah ya, tapi mereka rapi gitu. Atasnya itu adalah HDB atau affordable housing, dilengkapi dengan ada urban farming kecil, ada medical center dan lain-lain gitu. Jadi nggak perlu something yang wah gitu sebenarnya, yang penting itu sesuai dengan konteks dan juga pengembangan kawasannya. Next. Ya, nah jadi sebenarnya dengan adanya TOD dan rail development itu sebenarnya membuka banyak hal, atau mungkin saya bilang unlock the opportunity ya. Jadi bukan cuma economic growth, tapi ini menciptakan sebuah kota yang cukup inklusif dengan semua orang merasa memiliki kotanya. Kemudian kita memiliki kota yang walkable dan juga ramah pesepeda gitu. Dan yang belum ada ini kan 24-hour city di kita gitu. Terus microeconomic sustainability, dan yang paling penting sih dengan adanya rail dan juga TOD ini sebenarnya membuka opportunity untuk adanya regenerasi perkotaan secara pas ya menurut saya gitu. Next, sorry, saya rasa ini slide saya terakhir, Pak Ali Topan gitu. Semoga ini bisa membawa teman-teman semua ke berbagai macam kota, memberikan gambaran yang baik ya gitu terhadap TOD sebelum masuk ke hal yang rumit oleh Mas Aryo. Terima kasih presentasinya Mas Yono. Untuk Bapak Ibu sekalian, pertanyaan-pertanyaan mohon disimpan lebih dahulu. Nanti kita selesaikan dulu sekarang Mas Aryo untuk mempresentasikan ininya. Nanti baru kita diskusinya setelah Mas Aryo selesai mempresentasikan materinya. Silakan Mas Aryo. Baik, Pak Ali. Izin share screen, Pak Ali. Oke, silakan Mas. Sudah terlihat ya, Pak? Ya, sudah, Mas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu sekalian. Senang sekali bisa hadir di sini, kembali lagi ke kampus walaupun secara virtual. Jadi saya udah kontak-kontakan Mas Yono supaya saya jangan di ospek lagi, Mas, balik lagi ke kampus ini. Dan ini kesempatan yang bagus sekali karena saya bisa ketemu lagi dengan dosen-dosen yang luar biasa, jasanya sangat berjasa dalam pengembangan karir dari profesional maupun dari dulu masih di zaman mahasiswa gitu. Jadi terima kasih untuk Bapak Ibu dosen. Dan saya izin mulai presentasi saya pada sore hari ini. Jadi saya beri judul Kota Harmonis dengan Urban Design Guideline. Perkenalkan diri dulu, saya Aryo, saya dulu di Trisakti tahun 2005, lalu lanjut ke UI ngambil S2 Urban Design tahun 2010, lalu pertama kerja di Townland kurang lebih 3 tahun, lalu lanjut di ICOM sampai sekarang.
sekarang posisi sebagai Associate Director Urban Design di ICOM, dan ini juga ada beberapa teman dari ICOM juga hadir. Nanti kita mungkin kalau pas sesi diskusi bisa bareng-bareng untuk diskusi terkait dengan perkotaan. Pertanyaan pertama, mengapa sebuah kota perlu urban design? Nah, ini yang dulu beberapa teman arsitek nanya ke saya gitu kan, buat apa sih urban design gitu kan? Yang pertama, ibaratnya jika kita ambil studi atau ambil contoh di depan kampus Trisakti deh, ini kan Jalan Kiai Tapa ya. Di sini masih ada Amigos di sini ya, atau masih ada nggak warungnya? Nah, bayangkan, bayangkan kalau ada tiba-tiba ada Zahadid bikin bangunan di situ, ada Frank Gehry bikin bangunan di situ, Calatrava bikin bangunan di situ, dan lain-lain, termasuk ada Warung Padang bikin yang kayak gini gitu kan. Apa yang akan terjadi gitu kan? Semuanya ini kan akan teriak-teriak gitu ya, soal pengen jadi sesuatu yang ikonik, pengen jadi sesuatu yang beda, dan kesannya semua bangunan pengen untuk didengar gitu kan, dan semua pengen berteriak dengan kerasnya, pengen jadi yang ikonik. Nah, sedangkan untuk dapat sebuah kota yang harmonis, hal-hal ini kan bukan ini yang diharapkan. Nah, saya senang memakai analogi ini ya. Urban designer itu kan semacam konduktor ya. Jadi dia memastikan siapa yang main sekarang, siapa yang jadi solonya, bagaimana partiturnya, dan partitur ini sebagai si UDGL-nya gitu. UDGL sebagai partitur. Jadi kapan harus masuk, kapan harus menekan touch-nya, kapan harus jeda gitu. Nah, ini adalah analogi yang saya senang pakai ketika membahas urban design dan juga UDGL gitu. Jadi UDGL ini pedoman agar simfoninya berjalan seirama, mencapai tujuan bersama, dan saling memperkuat. Jadi nggak ada yang saling mengalahkan. Nah, selain itu juga, kalau kita berbicara tentang urban design, ini kan bukan hanya yang terlihat saja, tapi gimana desain itu bekerja. Jadi apa yang Steve Jobs quote-nya ini benar-benar terbukti dipakai banget ketika dalam praktek urban design, karena urban design itu nggak hanya yang kelihatan aja, aspek-aspek yang nggak kelihatan, goib, seperti pipa-pipa di dalam juga kita harus pikirin juga gitu, termasuk juga aspek sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain. Nah, bagaimana merancang kawasan perkotaan yang harmonis? Nah, karena judulnya ekskursi ini, kayaknya sore-sore saya mau ajak jalan-jalan ke Singapura yang nggak jauh-jauh. Jadi tiba-tiba sudah sampai di Changi Airport, dan sekarang saya mau ajak jalan-jalan di Orchard Road dulu, yang paling terkenal di Singapura. Ini saya juga mengambil risiko pakai video di Zoom, semoga nanti hasilnya bagus dan jelas videonya. Jadi pengen melihat urban design guideline itu gimana sih realnya teraplikasi di lapangan gitu ya. Jadi kalau kita lihat, ini semoga jelas ya videonya. Apa sih yang diatur di sana gitu? Yang diatur di UDGL di sini gitu. Jadi kelihatan di sini bahwa kalau misalnya teman-teman pernah ke Singapura, pernah ke Orchard Road, kelihatan bahwa fasadnya itu memang diartikulasi, ditekankan di setinggi ini gitu. Lalu ada street amenity-nya juga, kelengkapannya juga diatur, plus juga ada yang namanya activity generating uses. Jadi frontage-nya ini harus diisi oleh entah itu retail, entah itu coffee shop, entah itu fungsi-fungsi lain yang mengenerate adanya aktivitas di ruang publik. Nah, juga kalau kita lihat di sepanjang Orchard Road ini, pedestrian aksesnya juga dimaksimalkan gitu ya. Tidak ada, diminimalkan adanya interaksi dengan kendaraan. Nah, lalu kita lihat contoh berikutnya, sama di Orchard Road tapi di section yang berbeda. Kita lihat ini ada beda di sini ya. Di sini ada building setback sama building edge-nya beda. Di sini juga ada kanopi. Ini semua diatur dalam UDGL yang ada di kawasan Orchard. Jadi kalau teman-teman nanti bisa coba ada kesempatan buat buka website-nya URA di sana ada beberapa panduan untuk desain guideline di kawasan-kawasan di Singapura. Nah, ini kelihatan kalau di sini ya, di Singapura tuh memang kalau buat jalan pedestrian, karena memang mereka satu pulau itu kan TOD ya, jadi nggak hanya beberapa titik, tapi satu kota itu TOD semua. Kelihatan di sini bahwa
ketika ada pedestrian, di situ juga ada active frontage supaya aktivitas orang juga tergenerate bisa terjadi aktif dan orang yang berjalan kaki juga nyaman ada di sepanjang jalan itu. Berikutnya ini tempat lain, masih di Singapura juga karena kita masih berada di kota yang sama, belum ke airport. Jadi ini kita lihat di Clarke Quay. Kalau di Clarke Quay ini juga UDGL-nya juga ada di sana. Apa yang diatur di sini tapi bedanya sama Orchard, di sini ada area preservasi. Jadi bangunan-bangunan shop houses atau ruko-ruko yang lama ini dipreservasi, lalu guna lahannya atau guna bangunannya dirubah supaya yang activity generating uses gitu. Jadi dan juga diberi kanopi supaya orang bisa beraktivitas dengan nyaman di sana. Itu semua sudah diatur dalam design guideline. Jadi supaya nyaman, supaya aktivitas di ruang publik atau ruang kota ini bisa berjalan dengan enak gitu. Jadi di ruang kotanya. Dan ini merespon kondisi Singapura yang mirip-mirip dengan kita bahwa negaranya adalah negara tropis gitu. Berikutnya ini yang beda lagi di Arab Street dan Hajiland. Di sana apa yang mau saya kasih lihat di sini adalah sama ini juga ada preservasi bangunan heritage, bangunan lama di sana. Lalu kita lihat di sini ada activity generating uses di sini, retailnya juga diolah supaya dia mengenerate activity, jadi bukan sesuatu yang kosong. Dan yang unik di sini dari beda dengan dua case tadi yang lain adalah bahwa koridor di sini itu termination point-nya ujungnya adalah sebuah masjid. Jadi vista kawasan ini memperlihatkan beda-beda antara Orchard Road, Clarke Quay, dan Arab Street dan Hajiland ini beda-beda karakternya. Jadi kalau bahasa urban design-nya placemaking-nya itu terjadi karena salah satunya ada landmark-nya itu tadi. Jadi kalau misalnya rekan-rekan teman-teman semua melihat atau membaca lagi tentang teorinya Kevin Lynch tentang edge, ada path, ada landmark. Nah, ini landmark-nya sangat kuat di sini. Jadi kalau kita coba jalan-jalan di sana, di sini selama kita jalan itu vista atau termination point-nya kerasa gitu. Jadi kita kerasa udah jalan berapa jauh, nggak bosan gitu kan. Nah, jadi di sini juga ada F&B, ada retail. Jadi fungsi bangunannya beragam sehingga ketika jalan di sana experience-nya bisa macam-macam, nggak bosan di ruang publik ini. Sampai akhirnya ujungnya ada masjid itu tadi. Nah, ini kelihatan video-video baru ini ya, jadi orangnya udah pada pakai masker juga dan memang nggak terlalu rame kelihatannya jadi karena masih dalam suasana pandemi. Oke, nah selanjutnya saya coba bawakan satu case study. Ini proyeknya ICOM. Sebenarnya proyeknya udah cukup lama, tapi saya akan coba sampaikan kira-kira apa sih yang namanya urban design guideline, bentuknya kayak gimana, prosesnya seperti apa, output atau deliverable-nya seperti apa gitu. Jadi ada 3 hal yang kita akan bahas di sini. Jadi urban design guideline itu penting, tapi ada hal yang penting yang mendahului mereka gitu. Jadi sebelum urban design guideline itu ada, perlu ada urban design vision dan overall area design framework. Jadi master plan-nya itu harus sudah ada dulu. Nah, yang pertama ini yang pertama urban design vision-nya dulu. Ini untuk areanya, jadi ilustrasi area kawasan BSD itu yang kami desain tahun 2014, tim ICOM Jakarta dan Singapura waktu itu yang desain. Ini sudah terjadi tahun 2014 ini, jadi master plan-nya sudah cukup lama, tapi ini masih relevan, hanya ada updating sedikit di saat ini. Dan kalau tadi sangkutannya dengan TOD, di sini ada TOD, tapi ada apa? Ada transport mode-nya adalah tram gitu ya. Ada tram dan ada yaitu untuk internal circulation-nya development ini. Yang berikutnya untuk master plan sendiri, untuk memformulasi vision. Nah, vision ini penting dari sebuah development karena dia akan memberitahu arahnya kemana sih satu development ini. Gitu. Seperti misalnya BSD ini dia mau jadi satu area
dengan kepadatan baru, urban structure-nya jelas gitu kan. Nah, ini didapat dari konteks. Kita harus melihat case study. Tadi yang sudah dibawakan Mas Yano itu juga salah satu langkah kita untuk memperkaya case study kita sebelum mendesain, dan akan dihasilkan juga dengan vision. Nah, vision ini juga perlu diseimbangkan antara vision dengan dari klien atau owner project-nya, dari kekuatan atau strength-nya kawasan ini seperti apa, potensial market seperti apa, banyak sekali aspek-aspeknya. Cuman karena sekarang kita fokus pada UDGL, nanti yang akan saya banyak bahas tentang UDGL-nya. Nah, setelah vision dan overall master plan-nya dibuat, ada namanya overall area design framework. Jadi ada 5 hal, ada zoning dan land use, ada urban structure, district identity, circulation, dan open space and green connectivity. Ini harus dibuat di level yang makro, supaya ketahuan nanti bagaimana setiap elemen di setiap kaveling atau setiap bangunannya itu akan berinteraksi satu sama lain. Nah, untuk memudahkan, biasanya kami buat diagram-diagram seperti ini. Jadi levelnya level 1 area development, untuk melihat misalnya mana area landmark-nya gitu kan, supaya tadi tidak seperti slide pertama saya tadi ya, semuanya pengen teriak, semuanya pengen dilihat itu. Kita harus membagi peran masing-masing di setiap bagian master plan gitu. Mana yang jadi landmark, mana yang jadi bangunan pengiring, mana yang jadi public space gitu ya. Lalu ada open space network-nya di mana, transport link-nya di mana saja, lalu ada community structure, dan creating new CBD identity. Dari sini kita turun lagi, ini saya ambil beberapa diagram saja, nggak semuanya, karena cukup banyak kalau kita ambil semuanya. Contoh diagram elemen dari guideline, jadi setback. Jadi kita lihat setback-nya satu development. Jadi kita kalau di namanya UDGL, Urban Design Guideline, itu kita buat biasanya beberapa tipologi, beberapa tipe setback. Ada yang 10 meter, ada yang 8 meter, 4 meter, maupun 6 meter. Ini kita identifikasi di mana saja sih setback-setback yang berbeda-beda ini, karena tergantung dengan apa intensi desain yang mau kita tampilkan dari setback ini. Yang nomor 3 adalah Urban Design Guideline-nya. Jadi Urban Design Guideline ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah di level distrik dan di level parcel atau kaveling. Nah, ini apa aja elemennya, nanti saya akan jelaskan contoh-contohnya. Yang pertama adalah kita mulai dengan ini dulu ya, dengan image cantik dulu supaya seger. Tadi kalau Mas Eno bilang saya bagian yang ribet-ribet. Memang kalau urban design ini kan udah masuk ke UDGL tuh bagian yang sebenarnya seru, tapi memang harus hal-hal kecil yang kita manage gitu ya. Kan urban design itu adalah mendesain kota tanpa mendesain bangunan gitu kan. Jadi gimana cara yang mendesain kota tanpa mendesain bangunan, yaitu dengan cara membuat panduannya gitu. Jadi teman-teman arsitek yang mau membangun sesuatu bangunan di sini ya refer atau mengacu kepada panduan yang sudah urban design buat gitu, supaya supaya harmonis gitu, supaya bangunannya itu selaras, nggak ada yang mau nonjol sendiri, ekspresinya beda sendiri, yang satu modern, yang satu gotik, yang satu renaissance, nanti yang satu tradisional gitu kan. Harus ada satu orang atau satu entitas yang mensinkronkan bahasa di dalam satu kawasan. Nah, contoh misalnya di sini ini ada landmark building di sini, ada office tower-nya ekspresinya kurang lebih seperti itu gitu. Misalnya kita bisa sampai kepada apa material yang sebaiknya digunakan di sini, misalnya 80% kaca misalnya, atau 100% kaca gitu ya. Lalu ekspresinya apakah dia vertikal atau horizontal. Urban Design Guideline bisa sampai ke level itu ketika memberi panduan bagaimana satu fasad diwujudkan untuk mendukung intensi desain di satu kawasan. Nah, di sini kalau kita lihat di ilustrasi ini, di tengah ada central green open space yang cukup besar. Ini karena levelnya level untuk skala kawasan, jadi dibuat sangat besar supaya menjadi orientasi dan juga ruang terbuka yang sentral. Juga ada tram, ada active frontage di sini, dan semua ini mengarah kepada landmark building yang menjadi vista atau termination point dari kawasan ini. Jadi kalau kita lihat secara 3D-nya akan kelihatan mana sih landmark-nya, dia udah bentuknya beda sendiri, ada di ujung, kiri kanannya dibuat terbuka gitu ya. Nah, itu yang bisa kita jelaskan dari sisi urban design-nya.
Jadi kalau kita lihat framework-nya, jadi urban design banyak membuat diagram-diagram seperti ini karena salah satu cara untuk mensimpelkan tadi ya hal-hal yang sulit itu adalah dengan membuat diagramnya gitu. Diagram ini akan bisa menginformasikan bagaimana hubungan antara satu elemen dengan elemen lainnya. Seperti misalnya di sini tadi yang saya sebutkan ada iconic building di ujung, lalu ada garis tramnya, bagaimana tram ini berinteraksi dengan iconic building, dan juga ada akses-akses mobil maupun pejalan kaki yang ada di sini. Lalu berikutnya pedestrian connectivity, karena tadi nyambung yang Mas Eno sebutkan TOD, maka juga saya coba ambil bagian-bagian yang terkait dengan dengan pejalan kaki, karena supaya tadi inline dengan apa yang sudah Mas Eno sebutkan. Di sini ada pedestrian way dan arcade-nya di sini. Jadi supaya apa? Supaya nyambung gitu. Jadi semua kawasan ini kalau kita buat satu sistem pedestrian, satu sistem pejalan kaki itu bisa terkoneksi antara satu dengan bagian lainnya. Nah, ini juga kita perlu lihat ada crossing, ada di sini kalau ada warna merah ini berarti frontage-nya harus aktif gitu ya di sini. Jadi bisa kelihatan hubungan antara bagian sini nyambung ke sini, nyambung ke taman seperti apa. Jadi supaya kelihatan big picture-nya gitu. Kita nggak ngelihatnya parcel per parcel. Kalau urban design harus bisa melihat secara makro gitu ya. Jadi bagaimana hubungan satu dengan hubungan yang lainnya. Gitu. Lanjutnya juga land use-nya kita harus pikirkan luasnya berapa, KDB KLB-nya berapa, supaya nanti tidak ada konsentrasi di satu titik yang kita tidak harapkan. Jadi kita harus buat skyline yang kita mau seperti apa sih gitu. Mana kepadatan yang kita mau fokuskan, itu yang kita beri kepadatan yang tinggi, KLB yang tinggi. Sisanya bisa diturunkan supaya nanti kepadatannya bisa rendah di tempat lain. Nah, kaitannya dengan misalnya ada area transit, ada stasiun di situ, KLB-nya bisa kita tingkatkan di situ supaya di sekitar kawasan transit KLB-nya bisa tinggi supaya bisa dalam jarak berjalan kaki dari stasiun. Itu kan salah satu benefit tadi ya TOD gitu, supaya ada meningkatkan orang bisa naik ke transit, naik transportasi umum dengan cara memaksimalkan tata guna lahan atau intensitas bangunan di sekitar kawasan transit. Nah, termasuk juga tadi infrastruktur juga harus difikirkan juga, karena terutama main infrastrukturnya. Dalam beberapa kasus juga kami buat juga desain guideline untuk peletakan pipa-pipa atau saluran utilitas juga, karena itu bisa kalau tidak didesain, khawatirnya adalah itu bisa mengganggu ruang publik yang kita harapkan gitu. Misalnya contoh kita nggak mikirin tentang kabel listrik, tiba-tiba PLN bikin gardu di tengah-tengah vista tadi di taman Central Park tadi gitu ya. PLN bikin gardu di situ. Kenapa bikin sini? Karena nggak dipandu, nggak ada panduannya. Nah, biasanya ini juga masuk dalam panduan perancangan urban design guideline. Termasuk juga sekarang kami juga sudah masuk ke desain guideline smart city, bagaimana satu kawasan itu bisa diintegrasikan dengan aplikasi, dengan ICT, sensor, supaya ruang kota ini bisa menjadi smart gitu. Menjadi smart tuh dia bisa merespon apa yang terjadi di ruang kota itu sendiri. Misalnya ada kepadatan, dia bisa lampu merah nanti menyesuaikan, mengalihkan, gitu. Itu sudah arahnya sudah ke sana. Gambar cantik yang lain supaya ada penyegaran, nggak ngelihat diagram terus. Ini contoh ada tadi ya bangunan tadi, vistanya dibuat, ada landmark building, terus ini lebih kelihatan ada tramnya dan ada active frontage di sini. Jadi supaya apa tadi diagram-diagram tadi yang sudah kita buat itu kelihatan realisasinya gimana sih di desainnya gitu. Dan ini kelihatan ya kalau misalnya office tower di atas dia nggak langsung ke bawah, tapi ada 2 lantai bangunan yang menjadi building edge-nya. Jadi orang kalau jalan di bawah ini nggak ngerasa dia akan kejatuhan bangunan karena ada 2 lantai bangunan yang ada di sini. Oke, selanjutnya saya akan lihatin aja diagram-diagramnya. Ini ada diagram setback, massing, dan landmark. Jadi ini sudah dibuatkan nanti parameter-parameternya seperti setback-setbacknya seperti apa. Lalu akses
kendaraan dan servis juga harus difikirkan, karena kita nggak mau kendaraan nanti memutus pedestrian connection-nya. Misalnya di sini kita buatkan intensi di mana sih titik masuk yang kita harapkan, drop off-nya di mana, dan juga servisnya di mana gitu. Karena kalau misalnya ini nggak dipandu dari sisi urban design, nanti arsitek yang bikin bangunan di sini bisa jadi meletakkan aksesnya di sini. Lalu arsitek yang bikin di sini bikin akses di sini gitu kan. Nanti terlalu dekat. Nah, terlalu dekat ini nanti ngaruhnya kemana? Pengaruhnya ke kemacetan karena banyak kendaraan yang mengantri ketika masuk. Atau kalau servisnya nggak diarahkan nanti gimana? Misalnya servisnya di sini, servisnya satu di sana, sedangkan kita mau buat di sini ada area jalan kaki misalnya gitu ya. Bisa jadi area servis itu kan akan ada sampah, akan ada utility gitu ya. Itu bisa ada bau nggak enak dan mengganggu jalannya pedestrian. Jadi memang semakin kita bisa mengarahkan panduan urban design ini semakin detail, maka intensi desain yang kita harapkan dari sisi urban design itu bisa lebih mungkin tercapai dan juga lebih harmonis antara satu kafling dengan kafling lainnya. Ini juga termasuk ke street wall, edge-nya seperti apa. Ini kalau di urban design guideline ya diagram-diagram seperti ini akan banyak sekali ditemukan. Lanjut, ini kalau sudah masuk ke lot parcel, jadi masuk ke kaflingnya. Nah, ini misalnya nanti ada ketika arsitek masuk, dia akan melihat ini dulu gitu. Mau bikin bangunan, di mana dia bisa meletakkan masanya gitu, masa bangunannya di mana dan setback-nya seperti apa. Jadi dia nggak boleh keluar dari area yang putus-putus ini. Ini kalau jelas di layar ya. Ini ada mixed use, ada tower setback-nya. Dan kita lihat sini apa legendanya, ada drop off. Jadi ketika ini ada tramline ya, ada tramline belok ke sini, lalu ke sana, nanti tramline-nya kan bisa diarahkan berhentinya di mana. Misalnya contoh berhenti di sini. Ketika di sini dia masuk pedestrian access, masuk ke area retail-nya di sini, lalu masuk ke kantornya dia misalnya. Lalu di tengah juga ini kita arahkan ada green open space. Dan juga diberi arahan-arahan juga, akses ke lobby, akses servisnya di mana, setback-nya berapa, lalu akses ke basement itu sebaiknya diberi arahan supaya itu tadi semua desain bangunannya bisa terarah dan harmonis. Cuman tantangannya adalah guideline desain ini nggak boleh terlalu detail karena nanti memberi ruang geraknya sangat sempit kepada arsitek. Jadi harus ada spektrumnya. Jadi nggak boleh terlalu makro, tapi nggak boleh terlalu detail supaya rekan-rekan arsitek nanti ketika akan mengeksekusi desain ini kepada desain bangunannya itu punya ruang untuk bergerak. Nah, kalau di urban design kita kenal dengan namanya building envelope. Building envelope juga kita buatkan supaya bangunannya tidak boleh keluar dari envelope ini, supaya skyline-nya kita jaga supaya harmonis antara satu kafling dengan kafling lainnya. Lalu ini coba dari tadi saya bicara tentang iconic building. Nah, ini iconic building di sini. Kalau ada iconic building di sini kita usulkan ada landscape iconic structure. Jadi kita arahkan letaknya di sini. Itu bentuknya seperti apa? Ya itu nanti mungkin ada desainer sculpture yang bisa masuk di sini. Ada setback-nya juga, ada plaza dan juga aksis line. Karena ini bangunan landmark, maka kita harus tentukan aksis line-nya itu di bagian mana dan kenanya di titik yang mana. Supaya nanti teman-teman arsitek ketika mendesain bangunan ini, dia bisa menentukan apa sih yang mau dia taruh di sini. Gitu. Apakah ada aksen, apakah ada material yang beda. Gitu. Nah, itu yang harus difikirkan nanti teman-teman arsitek menjadi ranahnya mereka. Lalu ya sama tadi ada drop off, ada servisnya di mana, tramnya di mana. Kalau di sini kan memang ada tram di kawasan ini, jadi kita harus pikirkan di mana letak tram, di mana dia berhenti. Nah, tiap kawasan tentu akan punya fitur yang berbeda-beda. Seperti misalnya kami juga mendesain desain guideline untuk area resort di Nusa Dua tahun 2018 kami selesaikan proyeknya. Itu juga akan beda karena ketika di satu resort namanya menjadi Resort Design Guideline, jadi RDGL. RDGL beda lagi, nanti kalau udah di Bali ada faktor-faktor seperti Trita Kirana atau faktor-faktor kultural yang harus kita pertimbangkan dalam mendesain
urban design guideline-nya. Jadi banyak sekali yang kita harus masukkan. Jadi ini nggak template, ini harus disesuaikan dengan konteks di mana proyek tersebut berada. Ini sama ya, ada guideline-nya, lalu ini fungsi bangunan lain ya, di sini ada di tengahnya kita identifikasikan kalau ada bangunan, di mana orang bisa lewat ke dalam bangunan tersebut. Jadi through traffic ke dalam lobi bangunan itu. Sampai ke tengah ada area open space. Nah, di sini juga ada plaza. Kalau kita lihat ini kenapa sih bangunannya belok-belok seperti ini? Karena kita mau ada penekanan di area sini, ada area outdoor plaza. Di sini ada area hotel retail sama drop off gitu. Jadi nanti teman-teman arsitek nggak bingung lagi gitu naruh drop off-nya di sini jangan nanti gitu kan. Tapi kita maunya di sini gitu. Nah, ini nanti perlu ada diskusi dengan arsitek yang akan melanjutkan desain ini menjadi desain bangunan yang lebih real. Lalu ini aspek-aspek lain yang diatur di dalam UDGL, seperti ada pedestrian shading-nya seperti apa, kita juga atur. Seperti misalnya kita mau, di sini ada pejalan kaki yang lewat, ada pilihannya, kita mau pakai pohon, atau kita mau pakai structure yang tadi seperti di Clarky tadi. Jadi bisa diberi pilihan, jadi kita nggak boleh terlalu strict ya, misalnya saya maunya pohon, titik gitu. Nggak bisa di situ, nggak bisa begitu, karena kita harus memberi ruang kepada nanti desainer-desainer yang akan melanjutkan kepada ranah yang lebih detail supaya bisa bergerak lebih kreatif gitu di sini. Nah, contoh PRK di Jakarta ini juga perlu disampaikan karena supaya nyambung dengan tadi yang sebelumnya Mas Seno sebutkan, ini saya ambil dari Pergub DKI nomor 107 tahun 2020 ya. Dari ini yang dari duku atas, ini juga udah ada UDGL-nya atau PRK-nya. Komponen-komponennya mirip sebenarnya secara garis besar. Dia ada apa aja yang diatur di Pergub DKI nomor 147 tahun 2017. Itu ada kegiatan pemanfaatan ruang, intensitas pengembangannya seperti apa, KDB, koefisien KDB dan KLB, terus ketinggiannya berapa, tata bangunannya seperti apa, sistem sirkulasi dan parkirnya juga diatur seperti yang tadi saya sampaikan, sistem ruang terbuka hijau dan tata hijau, serta ini yang juga penting, pengaturan tata informasi atau signage dan wayfinding. Jadi jangan sampai nanti yang satu naruh signage-nya atau papan nama, misalnya apa, Bank BNI atau Universitas Trisakti gitu ya, jangan sampai yang satu dan yang lainnya ini saling bertabrakan dan saling tidak harmonis gitu. Nah, kalau kita lihat tadi ke contoh yang di orchard tadi, dia diletakkan di level yang sama supaya bisa harmonis, bisa kelihatannya rapih gitu antara satu bangunan dengan bangunan yang lainnya. Itu juga bisa diatur dari urban design. Nah, yang terakhir ini saya coba rekap ya kira-kira apa saja sih yang diatur oleh UDGL gitu ya. Kalau di URA Singapura ada building form masing, building head dan lain sebagainya, ini cukup banyak. Pergub DKI apa saja, tadi yang BSDWS yang ICOM buat ini apa saja. Umumnya sama sebenarnya ya, apa yang diatur, yang beda hanya biasanya terminologi dan level kedetailannya. Contoh misalnya kalau di URA ini building form, massing, height, edge, setback ini dipisah, tapi kalau misalnya di sini di DKI misalnya disatukan, waktu itu yang ICOM usulkan juga ada beberapa digabungkan juga. Sebenarnya nggak masalah, yang penting intensinya adalah secara garis besar UDGL itu bertujuan untuk membuat satu pedoman supaya intensi master plan dan visi pengembangan kawasan itu bisa sampai kepada level yang lebih detail, baik dari sisi ketika membangun arsitekturnya, membangun landscape, maupun membangun infrastruktur. Jadi supaya ada satu pedoman ketika pembangunan akan dilaksanakan di kemudian hari. Jadi itu yang sudah saya sampaikan tadi, ada 3 overall untuk yang tadi BSDWS contoh proyeknya, dan juga tadi ketika kita udah jalan-jalan ke Singapura. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Jika ada diskusi, kita bisa diskusikan setelah ini, dan juga ini teman-teman juga banyak nih, nanti bisa bantu untuk diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Seno. Baiklah Ibu-ibu dan Bapak sekalian, ini kita sudah melihat 2 buah presentasi yang sangat hebat. Ya, yang satu bagaimana kait menata kota dalam kaitan dengan transit oriented development atau terkait dengan transit
transportasi umum, dan juga yang kedua bagaimana kita menata keseluruhan daripada sebuah kawasan yang kebetulan juga atau yang memang dicarikan yang ada TOD-nya ya, meskipun dalam skala yang kecil tetapi lebih kepada urban design secara keseluruhan. Dalam hal ini perlu saya ingatkan bahwa yang disebut UDGL itu sama dengan PRK atau Panduan Rancang Kota. Itu yang seperti tadi dikatakan untuk menata secara harmonis di sebuah kawasan ya sehingga menjadi livable untuk di sekitar kawasan tersebut. Baik, tapi yang penting saya ingat juga kepada juga ini untuk pesan kepada mahasiswa, pentingnya ada vision atau ada visi ke depan, mau dijadikan apa kawasan tersebut. Dengan demikian visi itu akan memandu para perancang kota ini untuk mendesain detail-detail elemen yang ada di kawasan tersebut. Baik, demikian presentasi dari kedua narasumber kita yang sangat hebat ini. Maka seterusnya kami buka untuk sesi tanya jawab. Silakan siapa yang ingin bertanya. Silakan bertanya mengangkat tangan atau menulis di chat. Silakan Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya atau ingin memberikan masukan kepada narasumber maupun kepada kita semuanya yang ada di sini. Silakan. Pak Adi, ada yang bertanya? Oh, Pak Adi dosen ya. Barang mahasiswa barangkali, mahasiswa tingkat sarjana PA7, PA6. Ini kedua hal ini terkait sekali dengan perancangan arsitektur 6 dan perancangan arsitektur 7. Kalau 6 hanya sampai di UTS, selebihnya adalah building design, sedangkan kalau PA7 keseluruhan satu semester itu merancang urban design. Silakan. Silakan Bapak Ibu sekalian, karena waktu nanti akan membatasi kita. Kalau belum ada, saya boleh Pak Ali untuk memancing yang lain. Ibu. Iya, silakan Bu Nur Hikmah. Terima kasih Pak Ali, terima kasih juga untuk Mas Seno dan Mas Aryo ini yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa menarik dan banyak sekali pengetahuan yang bisa kita peroleh dari situ ya. Nah, yang ingin saya tanyakan ini mungkin harapannya bisa membuka diskusi ke yang lain. Kalau kita bicara TOD, itu tentunya yang menjadi primadona itu adalah angkutan umum gitu ya. Jadi penggunaan angkutan massal untuk memperkecil penggunaan angkutan pribadi begitu. Nah, tetapi ini sekarang kita dalam kondisi pandemi gitu ya, dalam kondisi pandemi di mana justru pada saat kondisi pandemi dan penerapan protokol kesehatan dengan segala karakteristik dari penularan COVID ini menjadikan orang itu cenderung khawatir atau mengurangi mobilitas itu pasti, tetapi bagi yang tetap harus melakukan mobilitas itu cenderung menghindari penggunaan angkutan umum dan kembali ke kendaraan pribadi. Ini pernah saya baca meskipun hasil penelitian saya belum tahu apakah ada hasil penelitian berapa persen sih orang yang kembali menggunakan mobil pribadi begitu. Tetapi saya sendiri juga merasakan begitu. Saya selama pandemi ini belum pernah berani naik angkutan umum. Nah, dengan kondisi seperti ini, di mana kita sendiri juga belum tahu kapan COVID ini akan berakhir begitu ya. Bahkan saat ini kita mengalami second outbreak lagi begitu. Yang pertama dari sisi masa depan TOD itu sendiri gitu. Apakah kira-kira akan ada satu shifting atau satu perubahan penting yang terkait dengan kondisi pandemi dan menurunnya penggunaan angkutan umum begitu. Itu mungkin untuk Mas Seno. Nah, untuk Mas Aryo sama juga begitu ya. Apakah akan ada
satu aturan baru atau satu pertimbangan baru dalam UDGL yang mempertimbangkan kondisi pandemi. Begitu, Pak Ali, Mas Seno, dan Mas Aryo. Terima kasih. Terima kasih. Ini mungkin karena kedua-duanya. Monggo silakan Mas Seno dan Mas Aryo. Mas Seno dulu deh. Boleh, Pak. Saya duluan. Yuk, duluan ya, yuk. Jadi memang berpengaruh banyak, Bu. Di awal pandemi itu MRT dari 100.000 orang penumpang. Awal kita COVID itu hanya sisa nggak nyampe 10% bahkan gitu. Itu terkena sekali memang efeknya, di mana tentunya berpengaruh juga ke traffic yang ada di kawasan gitu. Namun sebenarnya kita melihat sebelum kita masuk ke second outbreak yang sekarang ya, kondisi bounce back-nya itu baliknya cepat sekali, Bu. Jadi dalam hitungan nggak nyampe 2 bulan sebenarnya kondisi pengguna kereta itu tetap naik lagi gitu, dan naiknya itu di luar dugaan sebenarnya gitu. Jadi secara traffic menurut saya sih kapanpun akan tetap jadi primadona, karena kereta itu tentunya selama dia reliable pasti orang akan milih kereta ya daripada naik kendaraan gitu, macet gitu. Tapi mungkin yang perlu kita pikirkan adalah ketika kita melakukan pengembangan kawasan TOD sekarang gitu, di mana orang saya hampir menghabiskan waktu saya mungkin lebih dari setengah tahun ini di rumah gitu, WFH. Nah, apakah rental office ini akan menjadi primadona lagi gitu, di mana kalau kita ngelihat sisi propertinya sendiri udah overload kan gitu. Nah, itu sih yang perlu dikaji lebih dalam lagi. Sebenarnya fungsi-fungsi yang ada itu akan bagaimana nih, terutama rental office ya, dengan kemajuan Zoom, Google Meet, Microsoft Teams dan lain-lain gitu. Itu sangat menarik untuk dikaji. Namun saya melihat sebenarnya ya kalau dari sisi pengguna kereta itu tetap menjadi satu ini sih, Bu, tetap akan balik sih gitu. Hanya kita belum tahu kapannya. Oke, itu dari ya, saya. Terima kasih Mas Seno. Silakan Mas Aryo. Oke, terima kasih Bu pertanyaannya terkait dengan tadi ya, apakah akan ada perubahan di UDGL terkait dengan pandemi ini? Kalau menurut saya sih, kalau dari sisi saya akan mengutip dulu pernyataan dari Pak Danisworo waktu itu ya. Beliau pernah bilang ruang kota ini redaksinya kurang lebih seperti ini. Ruang kota nggak akan berubah. Gitu. Yang berubah adalah cara kita menggunakannya, cara kita berinteraksi dengan ruang kota itu. Dan ini tidak secara langsung berhubungan dengan urban design guideline kalau menurut saya, karena cara orang berinteraksi akan berpengaruh dulu pada master plan, dan master plan akan dipengaruhi oleh berbagai aspek. Contoh misalnya tadi Mas Seno sempat nyebutin ruang kantor. Gitu. Ruang kantor akan pengaruhi kepada sisi demand, yang akan pengaruhi dari sisi FS, ekonomi, dan lain-lain, sehingga master plan-nya sendiri yang akan berubah dulu. Yang akan berubah master plan-nya. Sedangkan dari sisi urban design guidelines, kalau menurut saya secara jangka panjang, kelihatannya unlikely untuk ada perubahan yang signifikan, kalau menurut saya sekarang ya, karena kita contoh dari Mas Yana sebutkan pengguna kereta sudah bisa kembali lagi gitu kan, baru dari satu aspek. Tapi ketika kita lihat aspek yang lebih luas, sama kurang lebih ya, akan ada satu titik dia akan bisa kembali lagi pada tatanan yang dulu sudah pernah kita jalankan. Cuman mungkin cara menggunakan ruang kotanya, apakah dia nanti akan banyak tempat cuci tangan, akan ada ruang terbukanya akan lebih banyak gitu, dan ventilasinya harus lebih bagus, itu nanti kelihatannya akan ke arah sana. Intinya adalah mungkin akan ada masuk aspek kesehatan di dalam aspek master plan maupun urban design guideline. Kurang lebih itu, Bu, mungkin. Terima kasih Mas Seno, Mas Aryo. Siapa terima kasih lagi? Pak Ali. Ya, terima kasih Bu Nur Hikmah. Silakan siapa lagi? Iya, Pak Ali, saya ada sedikit tambahan dari Mas Aryo menyangkut yang UDGL, karena kebetulan saya lagi megang beberapa UDGL baru gitu. Sekarang memang mulai aktif sih di Pemprov DKI itu mempertanyakan yang tadi Mas Aryo sempat sampaikan, bagaimana nih tingkat kesehatannya gitu. Jadi
mereka benar-benar melihat banget ruang-ruang publik itu akan seperti apa di UDGL kita gitu ya. Itu memang tidak tercantum gitu, tapi itu menjadi satu bahasan penting di saat pandemi seperti ini. Itu aja sih tambahannya. Ya, tambahannya pada aspek kesehatan ya harus menjadi pertimbangan. Oke, terima kasih Mas Seno. Siapa tadi? Mas Oka. Silakan Mas Oka. Oh iya, terima kasih Pak Ali. Terima kasih Mas Seno, Mas Aryo ini. Wah, senang sekali ini bisa berkontribusi banyak di ini ya, di lingkup yang luas di DKI terutama ya. Sorry, saya tadi agak terlambat ini joinnya ya. Ya biasalah, beruntun macam-macam ininya acaranya. Saya menangkap beberapa hal penting itu terakhir yang Mas Aryo presentasikan ya. Tadi disampaikan Mas Aryo bahwa memang UDGL itu akan memberikan arahan begitu ya kepada arsitek yang untuk melanjutkan desain kawasan atau desain tapak ya khususnya yang sudah diatur gitu ya di skala kota gitu ya. Pernah ada persoalan nggak terhadap kepentingan ya, artinya konflik kepentingan dari kota yang lebih ke public oriented begitu ya, kemudian terhadap atau dengan developer yang nanti akan mengelola atau membangun kawasan secara mikro gitu ya, yang ada di dalam tapak gitu, terkait dengan kepentingan private oriented development ini kan memang berbeda dengan public oriented development ya, artinya orientasinya berbeda. Yang satu lebih ke sosial budaya mungkin ya, lebih ke secara umum ekologinya begitu, tapi kan kalau developer kan orientasinya berbeda gitu ya, lebih banyak ke tentunya untuk pengembangan ya, untuk pengembangan usaha begitu, yang biasanya menomorduakan persoalan-persoalan yang lebih makro gitu ya. Ini bagaimana terjadinya intervensi dari UDGL pada kepentingan yang lebih mikro yang orientasinya berbeda gitu ya. Kira-kira ada pengalaman nggak? Ini developer ini punya power juga ya untuk bisa memberikan masukan perubahan UDGL yang sudah ditentukan gitu ya. Karena di beberapa tempat itu terjadi, seperti BSD pun dulu kan tidak untuk kota baru seperti sekarang ini gitu ya. Tapi developer yang sekarang berkembang di sana berhasil mengubah arahan-arahan yang sudah ditentukan di awal, baik RT/RW, RDTR sampai ke UDGL gitu ya. Itu sudah akhirnya kepentingan private sector yang lebih besar di sana terlihat ya, perkembangannya. Bagaimana Mas Aryo, mungkin ada pengalaman dan mungkin Mas Yano juga bisa menambahkan ya. Ini mungkin pertanyaan Pak Oka ada kaitan dengan pertanyaan dari peserta webinar ini atau Zoom question ini, yaitu dari Bali. Yaitu bertanya tentang TOD itu bisa membuat nilai properti di sekitar TOD meningkat dan menguntungkan pengembang yang tadi Pak, serta mendorong pertumbuhan permukiman masyarakat menengah dan rendah makin jauh. Adakah negara yang punya pengalaman serupa dengan di Indonesia, di mana lahan dimiliki pribadi berbeda dengan di Singapura, Jepang, dan seterusnya? Atau jangan-jangan lahan harus dimiliki oleh negara agar masyarakat menengah dan rendah punya akses dekat dengan TOD? Terima kasih. Sekalian untuk Mas Seno maupun Mas Aryo. Kebetulan pertanyaannya ini hampir sama dengan pertanyaan saya. Monggo silakan Mas Aryo maupun Mas Seno. Saya izin duluan nih Mas Seno ya. Yang kedua nih saya duluan ya. Monggo ya. Tadi menjawab pertanyaan Pak Oka. Terima kasih Pak Oka. Ini dulu dosen saya juga nih Pak Oka. Mahasiswa favorit saya ini. Wah. Oke, Pak Oka, mungkin sharing aja Pak. Ini ya pengalaman kalau menjawab secara eksaknya mungkin belum sampai situ ya saya. Tapi kalau sharing pengalaman, kalau di developer biasanya private sector itu kan cenderung melihat sesuatu, kalau dari private pasti untung dan rugi gitu ya, pasti FS-nya yang penting. Jadi biasanya apapun decision yang akan mereka ambil pasti akan nanya dulu gimana secara visibility-nya gitu. Nah bisa dijawab visibility dan case study-nya. Jadi mereka itu ada dua
dua hal itu sebenarnya yang mereka akan tanya. Ketika dihitung-hitung visibility, kebetulan kalau di ICOM ada tim ekonomi, kita bisa hitung misalnya tadi ya, membuka ruang active frontage dibandingkan dengan passive frontage. Kita bisa hitung dulu kira-kira visible nggak satu langkah itu gitu. Satu langkah itu visible enggak, dihitung di compare dengan opsi lain gitu. Nah, ketika mereka dihadapkan kepada satu pemikiran yang sudah lebih komprehensif dari sisi desain dan dari sisi ekonomik aspeknya, biasanya mereka akan lebih mudah untuk mengambil keputusan gitu, karena udah tahu oh secara ekonomi visible, secara case study pernah dibangun di mana, dan apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan. Biasanya mereka akan terima dengan ide-ide yang bisa diusulkan. Itu mungkin pengalaman yang pernah saya alami ya, terkait dengan tadi kepentingan tadi. Nah, kalau mungkin Mas Seno ada tambahan? Ya, nggak banyak sih, cuman pengalaman saya Pak Oka memang dealing dengan developer itu nggak mudah dan penuh dengan tricky gitu. Yeah. Tapi at least kalau kita bisa paham mindset mereka, itu sebenarnya kita bisa tarik sesuatu dari mereka juga gitu. Ya, yang paling penting sih selama pengalaman ini saya bikin UDGL MRT dengan ketemu dengan berbagai macam stakeholders, yang penting apa yang ada di mindset mereka kita bisa support Pak gitu. And then in return kita bisa bukan meminta lah ya, tapi kita bisa mengharapkan mereka untuk bisa berkontribusi ke kota itu sendiri gitu. Nah, memang yang menjadi sulit adalah selama ini UDGL itu kebanyakan datang dari developer itu sendiri, bukan dari memang ada beberapa UDGL yang datang dari Pemprov ya, tapi atau dari Pemda lainnya gitu. Tapi rata-rata UDGL itu yang sponsorin adalah si developer. Jadi itu sangat identik dengan salah satu pengembangan saja gitu. Nah, ini yang mungkin menurut saya sudah saatnya pemerintah itu take over kembali beberapa UDGL, merespon hal tersebut di pasar, kemudian mereka harus memikirkan skema kolaborasi dalam melakukan penyusunan UDGL gitu. Begitu kita susun UDGL itu bareng, Dukuatas itu saya pertemukan dari berbagai macam stakeholders waktu itu, kita buka sampai ke di belakang itu kan ada Kampung Melati, Kebon Melati kalau nggak salah. Perumahan kumuh Kebon Melati itu kita pertemukan gitu. Jadi semua terbuka, semua ini satu visi, satu misi gitu. Itu mungkin salah satu memang nggak mudah sih Pak. Saya ngomong ini gampang gitu, tapi waktu saya melaksanakan itu ya berat lah gitu. Tapi at least dengan kolaborasi dan lain-lain, at least visi misi itu bisa tercapai sih. Gitu. Itu dari saya tambahannya. Ya. Kalau tentang bagaimana masyarakat kecil itu bisa ya tadi ya. Iya, sebenarnya kalau di luar itu ada yang namanya land value capture Pak. Jadi bagaimana sebuah nilai kawasan gitu ketika dia masuk ke rail dan jadi kawasan TOD itu mendapatkan insentif dan lain-lain. Nah, insentif itu in return daripada dia mendapatkan something atau misalnya KLB atau intensitas, dia harus menyumbangkan sesuatu ke kotanya gitu. Itu yang bisa dilakukan gitu. Kalau kayak mengacu ke Hong Kong aja misalnya ya. Jadi si korporasi dari MRT-nya itu diberikan beberapa lahan, dikasih konsesi dan lain-lain, kemudian dia berhak kerjasamakan dengan developer, let's say misalnya siapalah BSD, Sinarmas atau Agung Sedayu atau siapa gitu. Nah, kemudian dia boleh mendapatkan dagingnya di kawasan itu, tapi dia juga harus mendapatkan tulangnya. Dalam artian dia harus mengembangkan hunian terjangkau, namun mungkin memang pengaturan secara blok, secara ini tidak bersamaan gitu ya dengan kawasan yang prime area gitu. Mungkin dia bisa berada di second area dari TOD atau kawasan penunjang dan lain-lain gitu. Terus kalau kebetulan pengalaman saya waktu di Jepang tuh hampir sama lahannya bisa dibeli gitu Pak. Jadi
itu malah jauh lebih menarik menurut saya. Jadi kita pernah survei ke suatu tempat itu bukan desa sih ya, tapi mungkin sekarang kayak apa ya, kayak bukan Cipete lah ya, mungkin kayak di Cinere dan lain-lain gitu. Begitu kereta itu masuk, justru warganya itu bisa mengumpulkan sertifikat, kemudian warganya itu sharing dengan developer untuk dikonsesikan, tapi saya in return saya dapat hunian juga di situ gitu. Jadi sebenarnya skema-skema land consolidation, land readjustment sama land value capture itu sebenarnya penting Pak, dan sangat penting sekali untuk membangkitkan infrastruktur kawasan. Ya. Baik, makasih Mas Seno. Pak Mas Aryo masih ada tambahan Mas? Tambahan sedikit ya, mungkin pertanyaan dari Bali tadi, memang betul ini kalau terkait kepemilikan lahan itu salah satu isu yang sangat boleh dikatakan menghambat pembangunan gitu, karena ketika mau dibangun udah dibuat UDGL-nya, kita misalnya contoh Duku Atas gitu ya, contoh kita yang tadi ngelihat dan Mas Sonan tadi sempat sebutkan, di sekitar Duku Atas itu kan ada banyak sekali area hunian, area milik privat gitu ya. Ketika kita buat UDGL-nya bisa dibangun, tapi ternyata tanahnya punya orang gitu. Nah, gimana cara kita membangun itu gitu? Kalau di negara lain mungkin yang tanahnya punya negara ya udah tinggal apa istilahnya pindahkan saja gitu kan secara mudahnya gitu kan. Tapi kalau di sini enggak. Di sini kan udah ada punya orang. Yang bisa dilakukan mungkin adalah skema insentif maupun disinsentif, dan juga bisa memakai skema misalnya perpajakan, pajaknya dinaikin atau gimana, sehingga yang visible adalah kalau KLB-nya dinaikin gitu kan. Skema-skema tersebut yang mungkin bisa didorong di situ. Nah, kalau misalnya pertanyaan terkait dengan gimana masyarakat menengah rendah miskin makin jauh dari kota gitu ya, ini yang perlu dijaga juga gitu, jangan sampai nilai di TOD-nya naik sehingga yang bisa membeli di daerah situ hanya orang-orang yang berekonomi tinggi gitu, karena spiritnya adalah harusnya semua orang bisa tinggal di kota dan secara kompak mengakses ruang kerjanya, tempat kerjanya gitu kan. Nah, kalau misalnya ngikutin ada Instagram, kemarin saya lihat di Instagramnya Jakarta Property Institute, dia sekarang lagi sering bahas tentang gimana mengadakan hunian kompak di tengah kota gitu. Salah satunya misalnya selain di stasiun juga lahan-lahan milik pemerintah, misalnya kayak pasar tradisional, atasnya dibikin hunian untuk masyarakat menengah maupun masyarakat MBR gitu. Itu salah satu opsi jalan keluar nih, supaya nggak hanya orang-orang di ekonomi menengah ke atas, tapi menengah ke bawah juga bisa tinggal di kota. Supaya apa? Supaya traffic atau kebutuhan untuk bertransportasinya nggak semakin tinggi gitu, tapi bisa menggunakan transportasi yang ada di kota. Jadi commuting-nya berkurang gitu. Jadi makin bisa naik MRT-nya atau MRT-nya di bawah MITJ Mas Seno tuh, di atasnya Mas Seno. Ridership bisa naik. Iya, terima kasih Mas Aryo. Baik, ini masih ada 2 pertanyaan lagi di chat, karena ini kita dikasih waktu sampai dengan jam 5.30 Mas sama Mbak Iim ini. Pertanyaannya adalah bagaimana penerapan TOD untuk kota skala kecil atau skala wilayah yang dilalui jalur MRT? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, berapa besar dampak dari perencanaan kawasan TOD terhadap kepadatan lalu lintas? Apakah TOD dapat mempengaruhi minat masyarakat untuk menggunakan transportasi umum sehingga dapat mengurangi kemacetan? Terima kasih. Ini mungkin Mas Seno ya, mungkin pertanyaan ini yang pertanyaan kedua. Monggo silakan. Tapi kalau pertanyaan pertama mungkin tadi Mas Aryo sudah ya, untuk kota kecil, konteks kota kecil tadi sudah. Monggo silakan Mas Aryo. Mas Aryo atau Mas Seno dulu ini? Mas Seno dulu ya, silakan. Mas Seno tadi ya naik boleh Pak. Ya, boleh ya. Iya, kalau untuk kota skala kecil atau wilayah sebenarnya dalam permen ataupun pergub itu sudah ada Pak karakteristik atau tipologi dari TOD itu sendiri apa gitu, dan itu tinggal menyesuaikan ke konteks kotanya. Di situ pun sebenarnya dari regulasi tersebut juga diatur sampai seberapa persen hunian, seberapa persen komersial dan lain-lain. Itu
sudah cukup kecil. Nah, kalau kita melihat tadi waktu saya ajak jalan-jalan, sebenarnya Toyama itu mungkin bisa jadi salah satu contoh penerapan TOD dengan skala kecil gitu yang saya bilang. Jadi kita nggak perlu bicara bangunan 50-40 lantai gitu, tapi selama dia dense, selama dia compact, selama dia bisa menunjang seluruh pergerakan manusia, baik itu menggunakan kendaraan umum ataupun berjalan kaki, itu sebenarnya sudah cukup gitu Pak. Itu sih kalau yang skala kecil. Mas Aryo ada tambahan? Ya, kalau kita melihat permen tentang TOD, itu juga kan ada beberapa skala TOD-nya ya. Ada yang urban, ada yang apa macam-macam gitu. Jadi nggak semuanya harus MRT, ada juga yang kereta-kereta lain ya, moda transportasi lain. Tapi syaratnya kan untuk bisa bilang TOD itu seingat saya adalah dia terdiri dari beberapa moda transportasi gitu, jadi nggak harus MRT, jadi tetap bisa. Dan TOD itu yang lebih penting dari MRT-nya adalah pejalan kakinya itu tadi. Jadi itu yang lebih penting daripada moda transportasi apapun itu, tapi pejalan kakinya itu yang lebih penting. Itu sih untuk jawab pertanyaan yang nomor dari mana tadi? Dari Mas Aditya. Mas Seno, barangkali satu lagi nih yang belum ini, apakah memang betul TOD itu dapat mempengaruhi minat masyarakat untuk menggunakan transportasi umum sehingga dapat mengurangi kemacetan? Iya, secara praktis sih seharusnya iya Pak, karena TOD itu kan terpusat di stasiun gitu ya, terpusat di pusat transit gitu, dan semua penyebaran itu dalam radius berjalan kaki gitu. Jadi sehingga ibaratnya kita muter aja kita bisa dapetin apa yang kita mau gitu, baik itu dari sisi komersial sampai ke sisi hunian gitu. Jadi kita sebenarnya berharap bahwa compact city, jadi dalam satu kawasan itu benar-benar kompak dari mulai hunian, komersial, transit, bahkan sampai misalnya public space yang ada. Ya, terima kasih Mas Seno. Kayaknya dari tadi Pak Hadi mau bertanya, Pak Hadi. Sudah siap-siap bertanya dari tadi. Coba ini namanya. Memeriahkan untuk kegiatan ini yang luar biasa. Ya, ini pertanyaan penutup nih Pak. Yang pertama untuk UDGL ya. UDGL. Ini UDGL ini untuk khususnya yang diselenggarakan oleh pemerintah, baik DKI maupun yang di daerah yang versi PU itu RTBL ya. Itu yang saya dengar, ini mohon klarifikasinya nanti ya Mas Aryo, mungkin dia tambahin Mas Seno, efektivitas UDGL ini nampaknya masih perlu ditingkatkan lah ya, karena kenyataannya beberapa UDGL itu hanya sekedar UDGL gitu ya, tapi tidak mempunyai kekuatan yang bisa mengatur. Ini khusus untuk yang saya dengar di yang penyelenggaranya pemerintah. Nah, barangkali Mas Aryo dan Mas Seno punya pengalaman, ataukah itu keberhasilan UDGL, apakah itu bukan kegagalan tapi belum berhasilnya UDGL gitu ya, mungkin bisa diceritakan. Terus kemudian untuk TOD ya. TOD oleh Peterkaprop itu sebetulnya gagasannya kan memang memberikan tadi ya untuk pejalan kaki, dan ini merupakan satu sistem transit yang saling menghubungkan. Nah, selain daripada itu, di dalam TOD itu sendiri, di transit itu sendiri, ada semacam kaidah-kaidah perencanaan penggunaan lahan. Ya. Nah, saya tanya mungkin Mas Seno atau Mas Aryo, sudahkah ada di Indonesia memang betul-betul bisa mendekati apa yang diharapkan oleh Peterkaprop, atau boleh dikatakan adakah yang
memang bisa mendukung, mengingat TOD kita sudah ditempatkan pada satu lokasi yang sudah tumbuh, yang sudah berkembang gitu ya. Nah, apakah pengalaman-pengalaman satu mungkin bisa justru sebagai katalisator untuk bagian daerah yang berkembang, atau bahkan bisa menjadi sebagai kontrol pertumbuhan kawasan. Nah, adakah pengalaman-pengalaman itu? Nah, monggo diceritakan barangkali untuk kita semuanya belajar lebih banyak dari pengalamannya Mas Aryo maupun Mas Seno. Terima kasih Pak Ali. Terima kasih Pak Adi. Silakan Mas Aryo dulu deh, kalau tadi Mas Seno sudah, sekarang Mas Aryo duluan deh. Oke, makasih Silakan. Pak Hadi. Terkait dengan tadi ya faktor keberhasilan UDGL dan khususnya yang dibuat oleh pemerintah. Sebenarnya UDGL ini kan sebenarnya alat untuk supaya sesuatu bisa terwujud gitu kan. Sesuatunya ini apa? Sesuatunya ini yang harus penting kita olah secara lebih penting, tahapan jelas. Sesuatunya itu adalah master plan. Jadi kuncinya di master plan menurut saya Pak Hadi, berdasarkan pengalaman. Jadi ketika master plan-nya sudah cukup matang, sudah mempertimbangkan berbagai aspek, itu UDGL sebagai alat untuk mekanisme dia bisa terbangun dan dia bisa dikendalikan gitu kan. Nah, master plan yang baik kan harus setahu saya di pengalaman saya juga harus mempertimbangkan satu, misalnya dari sisi keteknisan ya, master plan urbanisasi arsitektur, juga ada sisi ekonominya juga gitu. Ekonomi ini penting karena kita kan economic driven society. Jadi kan apalagi pengembang-pengembang mau pemerintah maupun swasta tetap sama ada unsur ekonominya, karena membangun sesuatu di lapangan pasti harus ada biayanya gitu. Biayanya baik APBN, APBD maupun dari swasta itu kan tetap ada biayanya. Dan master plan yang baik harus yang mempertimbangkan itu tadi ekonomi aspeknya. Nah, selain itu, bagaimana supaya UDGL ini bisa terwujud, dia harus dibuat legal aspeknya. Jadi harus dilegalkan, diformalkan secara legalnya. Seperti misalnya dibuatkan Perda atau Pergub di DKI. Dengan adanya itu, maka bisa menjadi dasar bagi kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah sebagai eksekutornya. Gitu. Kalau misalnya, contoh misalnya proyek DPU, kita juga harus buat pentahapan dan rencana aksinya. Ini ternyata setelah terlibat di beberapa proyek pemerintah, yang saya pelajari adalah pentahapan dan rencana aksi adalah yang penting gitu, karena selain dari legal aspeknya tadi, karena tahu siapa harus melakukan apa, kapan, itu kan penting ya. Dan apakah dokumen-dokumen semua terpenuhi, kayak misalnya kalau di pemerintah kan ada DED-nya, ada FS, ada legal aspek, ada lahan gitu ya. Nah, itu semua harus siap, baru dia bisa terjadi. Jadi ada 3 hal tadi kalau menurut saya, ada master plan yang matang, komprehensif, yang kedua legal aspek, dan yang ketiga adalah pentahapan dan rencana aksinya. Itu kalau menurut saya Pak Adi. Mas Seno. Ya, terima kasih. Mas Seno, silakan. Ya, saya nambahin satu aja Pak, poin penting menurut saya, perlunya pengelola yang bisa berlaku sebagai seolah-olah kayak pengelola kawasan lah ya, atau estate manajernya lah, yang bisa mengawasi kawasan itu gitu. Karena UDGL ini kan kalau kita di pemerintah daerah atau di Pemprov itu sendiri kan kaitannya dengan berbagai macam dinas Pak. Gitu. Jadi kalau tidak ada satu konsolidator atau satu koordinator, masing-masing dinas itu tentunya punya visi, misi, mindset juga beda-beda gitu. Nah, itu yang saya rasa perlu ada satu koordinator di mana dia bisa mengawasi, dia bisa menjalankan UDGL itu, dan dia bisa dengan tepat menerjemahkan UDGL itu. Itu sih tambahan dari saya. Terima kasih Mas Seno, dan terima kasih. Ya, tentang TOD belum Pak Seno. Oh, masih ada. Ya, Mas Seno. Iya. TOD ya. Ya, kalau TOD, kalau kayak Peter Kaltprop itu, kalau kita mengacu ke sana mungkin belum ya Pak, karena kita kan juga baru berkembang nih, TOD dan lain-lain gitu, dengan maraknya pengembangan infrastruktur publik terutama transportasi ya. Jadi TOD ini jadi kayak bumbu baru lah gitu, dan memang benar yang cukup menjadi
masalah adalah kita tidak bergerak di greenfield, kita bergerak di brownfield gitu, yang udah ada komunitasnya, udah ada apanya, udah jadi lah gitu, di komunitas yang udah jadi. Memang beberapa kasus yang pernah saya jalanin itu memang sangat ini sekali sih Pak Hadi. Kita mesti pintar-pintar juga masuk ke komunitas-komunitas itu gitu. Jadi selain apa ya, kita tidak bisa ibaratnya ini bongkar kemudian pasang baru gitu, tapi bagaimana kita bisa apa ya, menginfill something untuk memperkuat komunitas-komunitas tersebut gitu. Tapi kebanyakan juga kalau saya lihat kayak di Cipete, kemudian di Blok M gitu, itu banyak juga pengembangan itu sporadis gitu. Jadi karena dia ngelihat traffic yang ada dan lain-lain, mereka memanfaatkan traffic, mereka menginfill sendiri properti-properti mereka gitu. Jadi mereka grab the first opportunity-nya gitu. Nah, itu mungkin pemerintah perlu turun tangan menurut saya dalam hal itu gitu, supaya ini benar-benar jadi satu kesatuan seperti yang UDGL inginkan atau seperti master plan visinya. Mas Aryo ada tambahan? Ya, tadi highlight tentang kata-kata terakhir tadi, visi itu memang penting ya, melihat bagaimana kawasan bisa berbeda dengan kawasan lainnya juga, dan juga positioning-nya dia kepada kawasan yang lain. Kalau kita lihat tadi case study yang saya bawa di Singapura ya, area-area tertentu itu punya diferensiasi yang sudah diatur gitu kan, misalnya kayak satu strip orchard itu aja kan ada yang ini untuk apa, orchard untuk apa, strip jalan yang lain untuk apa, sudah dibuat diferensiasinya supaya apa, supaya terjadi itu tadi traffic yang bergerak dari satu tempat ke tempat lain, jadi nggak terkonsentrasi di situ aja tapi bisa gerak. Itu kayaknya apa yang bisa saya tambahkan dari Mas Seno itu tadi. Ya, baik, terima kasih. Mas Seno, Mas Aryo. Ya, terima kasih Mas Seno, Mas Aryo. Baik, sebelum kita tutup karena saya memperoleh pesan bahwa jam 5.30 agar webinar atau Zoom kasihan ini bisa ditutup. Tapi sebelum saya tutup, saya ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah tentang TOD. Di sini ada prinsipnya yang penting itu adalah integrated, compact, dan workable. Dan juga sistem TOD ini bisa dipakai sebagai alat untuk urban regeneration. Dengan demikian cara ini bisa digunakan untuk sedikit demi sedikit membangun seperti tadi masalah terakhir yang disampaikan. Sedangkan dari Mas Aryo untuk ini kita sepakat bahwa PRK atau Urban Design Guideline ini adalah seperti fungsi seorang konduktor atau dirijen ya, di mana manfaatnya itu harus bisa dirasakan baik secara fisik, ekonomi maupun sosial. Dan oleh sebab itu, satu yang paling penting atau barangkali ini salah satu elemen yang penting itu adalah butuhnya atau perlunya ada satu visi yang mengarahkan UDGL ini sehingga kawasan yang akan dirancang itu bisa menjadi baik. Juga bahwa ini ini adalah konduktor karena ini skalanya makro sehingga tidak boleh mengikat kaki arsitek yang untuk berkreasi mendesain tiap-tiap masa bangunan yang ada di kawasan tersebut. Saya kira demikian kesimpulan akhir daripada Zoom Kasihan ini. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh dua narasumber kita yang hebat ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada yang saya kembalikan kepada Ibu Iim? Terima kasih Pak Ali, terima kasih Mas Seno dan Mas Aryo dan juga Bapak Ibu semua. Jadi sangat bermanfaat apa yang kita diskusikan sore ini. Mungkin untuk menjelang penutup ini belum lengkap kalau kita belum berfoto bersama gitu ya. mohon untuk membuka Zoom kameranya bagi yang bisa membuka kamera untuk diabadikan. Di sini ada 3 slide. Baik, saya tunggu sebentar untuk dibuka.
sambil menunggu saling membuka, silahkan untuk saling bersapa. Kalau mungkin bertemu teman lama di sini, bertemu rekan kerja lama, atau mungkin hanya sekedar saling bersapa. Pertama tentu terima kasih untuk Mas Seno sama Mas Aryo ini. Iya, betul sekali. Terima kasih. Bu, dengan senang hati. Kembali ke kampus begitu ya, Mas Seno, Mas Aryo ini, karena dua-duanya adalah alumni. Kalau ini Mas Seno dulu yang mengospek Mas Aryo gitu ya? Betul, iya, betul. Paling galak Bu dia, Bu. Oh, Seno, ketahuan ya Seno. Tapi Mas Seno pernah ikut kita Pasir Padi ini, kalau tidak salah ya Mas Seno ya? Oh iya, betul. Dulu pernah ada saya pada Pasir Padi. Iya. Baik, ini saya abadikan. Ini ngajar juga itu ya. Slide pertama. Selamat ya Seno, Aryo. Kemudian. Ya Pak Adi. Membanggakan. Adi. Ya Pak Adi. Saya mau nanya tapi nanti di luar ruangan. Siap, Pak Adi, kalau di luar nanti hujan loh Pak Adi. Terima kasih Seno, terima kasih Aryo. Sama-sama Bu Eti. Terima kasih Bu, sama-sama Bu. Nah, terima kasih Mas Aryo. Mas Seno. Baik, sekali lagi terima kasih pada Mas Seno, Mas Aryo, Pak Ali sebagai moderator, Bu Eti sebagai kajur, Pak Hadi, Bapak Ibu dosen yang sudah hadir di sini, dan juga Bapak Ibu hadirin dari berbagai institusi yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Selamat sore. Acara ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sehat selalu semuanya. Terima kasih Pak Ali. Terima kasih Pak Sama Ali. dosen-dosen. Dori. Sehat ya Bapak dan Ibu. Mas Seno dan Mas Aryo terutama ya. Pak Ali Topan nggak bercanda tadi ya? Enggak ya? Saya kira bercanda. Oh serius ya? Serius kalau. Dari pagi pegang Mas mic. Ali hari ini luar biasa, Pak Ali Topan. Oke, pamit Dua dulu. kali. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya izin pamit Bapak dan Ya. Ibu. Sehat Terima sehat. kasih Mas Mas Aryo. Seno. Ya, Oh ya makasih Mas sekali Seno, Mas lagi. Aryo, nanti saya kontak lebih lanjut ya. Ya Bu. Iya Bu, baik. Baik Bu. Terima kasih Bu Eti. Mulai jail-jail. Mulai deh, mulai. Jadinya mulai. Halo Kita Mas. hari ini satu kamar terus ya. Iya betul. Jadi Pak Ali nggak bisa lama seriusnya, sebentar aja seriusnya. Itu Itu bablas dia ya. serius sambil ngampet gitu. Oke, dadah. Oke, yuk Ya, terima dadah. kasih. Yuk, Sehat makasih selalu. semua. Yuk. Luar biasa Pak Ali. Oh, Pak Alinya udah keluar. Mas Kunto, terima kasih untuk bantuan Zoom-nya ya. Halo Mas Kunto. Mas Kunto.